حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man fi qalbihi nurut ta'aruf wa ala anfasin tahmilu syauqal ma'rifah. Salam sejuk untuk jiwa-jiwa yang mendambakan makna. Salam hangat untuk hati-hati yang senantiasa bertanya. Kita kembali duduk bersama di ruang sunyi bernama Renung Aksara. Kemarin, alhamdulillah, kita telah berjalan menelusuri jejak li ta'arafu. Kita menyentuh makna dari ayat yang mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah jarak, tetapi jembatan untuk saling memahami. Kita pun sempat menyapa tanah kelahiran seni, Hadrah Sumnep, gema cinta yang menghidupkan cinta. Hari ini atau kali ini kita lanjutkan perjalanan itu menuju lapisan-lapisan makna yang lebih dalam. Bersama embun kata dan desir hikmah, kita akan menyelami kembali ayat agung itu dengan rasa, dengan renung, dan dengan pelukan cahaya. Teman-teman sekalian, hidup ini kalau teman-teman perhatikan baik-baik, bukan sekedar soal berjalan dari pagi ke malam, dari kecil ke dewasa, bahkan dari lahir sampai mati. Akan tetapi teman-teman sekalian, ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, tapi menyelinap ke dalam tiap detik yang kita jalani. Kita bekerja, kita tertawa, kita jatuh cinta, bahkan kita kecewa. Di balik semua itu ada ruang kecil dalam diri kita yang terus bertanya, meski kadang tak bersuara. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan angka atau ditutup dengan pernyataan tegas, tapi pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa diresapi. Semisal, siapa aku sebenarnya? Kemudian apa maksud keberadaanku? Apa yang sedang aku cari? Dan kepada siapa aku harus kembali? Di tengah pertanyaan-pertanyaan itu, kita berjalan mencari jawaban. Lewat lembaran kitab, kadang lewat kejadian, kadang lewat manusia, dan kadang lewat batu yang diam di pinggir jalan. Karena sejatinya Allah menciptakan dunia ini untuk kita kenali, bukan hanya manusia, tetapi juga pohon, awan, cahaya, suara, kemudian air, api, bahkan besi, emas, serta bebatuan. Kita diminta mengenali semuanya agar tahu letaknya, nilainya, manfaatnya, dan batasnya, agar kita tak menyembah yang diciptakan, namun semakin mencintai Sang Pencipta. Dan di tengah perjalanan itu, lahirlah sebuah ruang kecil bernama Renung Aksara. Bukan tempat untuk bicara keras-keras, tapi ruang untuk duduk bersama, merenung perlahan, menyimak kisah, menyelami makna, dan mengenali semesta, sedikit demi sedikit lewat rangkaian aksara. Teman-teman, kami mengajak teman-teman bukan hanya untuk mengenal sesama manusia, tetapi juga untuk mengenali rasa syukur, kemudian rasa kecewa, rasa cukup, dan bahkan rasa rindu. Karena semuanya adalah bagian dari ilmu yang tersembunyi dalam kehidupan. Kita semua sesungguhnya lahir membawa bekal. Bukan harta, bukan gelar, tapi rasa ingin tahu. Dan dari rasa ingin tahu itu, lahirlah satu perjalanan mengenal dunia, mengenal sesama, dan pada akhirnya mengenal diri sendiri. Karena di balik segala ciptaan, ada satu pesan suci dari langit yang turun bukan hanya untuk dibaca, tapi dipahami, diresapi, dan dijalani. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Lita'arafu bukan sekedar perintah untuk bersalaman antar manusia. Ia adalah panggilan dari Tuhan agar kita mengenal seluruh ciptaannya, saling memahami, saling menguatkan, dan pada akhirnya menemukan kembali siapa diri kita. Jangan baca ayat ini hanya sebagai pesan sosial tentang suku dan bangsa, tentang adat dan garis keturunan. Sebab dalam bahasa ciptaan Allah, kata syu'ub dan qabail tak hanya terbatas pada bangsa dan suku dalam wujud manusia. Ia adalah lambang keragaman realitas, keragaman bentuk, fungsi dan sifat dalam semesta yang tak pernah tunggal. Kita menyebut suku kata, bangsa burung, bangsa jin, keluarga logam, bahkan suku cadang dalam dunia mesin. Itu semua menunjukkan bahwa realitas di sekitar kita sendiri terdiri dari banyak rupa, berlapis-lapis makna, dan masing-masing membawa ilmu, isyarat, serta hikmah yang bisa dikenali. Allah menciptakan semuanya dalam bentuk yang berbeda, agar kita tak hanya melihat, tetapi memahami, agar kita tak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menyadari keberadaan, fungsi, dan peran dari segala sesuatu. Maka, lita'arafu bukan hanya ajakan untuk mengenali manusia, tetapi juga untuk mengenali fenomena, nilai, materi, dan suara-suara sunyi dalam semesta. Sebuah ajakan dari Allah untuk menyadari kehadiran, keteraturan, dan kebesarannya dalam segala yang beragam. Sebab jika semua ciptaan sama, tak akan ada perbandingan, tak akan ada pelajaran, bahkan tak akan ada pencarian. Kita mulai dari yang paling luas, yaitu semesta. Teman-teman lihat di sekeliling teman-teman sekalian. Gunung, pasir, langit, angin, cahaya, besi, air, pohon, hewan, semuanya bukan sekedar objek. Mereka adalah ayat-ayat yang hidup. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Az-Zariyat ayat 20 dan 21. Setiap benda mengajarkan satu sifat, setiap gerak memberi pelajaran, dan siapa yang mengenal ciptaan, maka ia sedang belajar mengenal Sang Pencipta. Maka siapa yang mengenal bumi, sesungguhnya sedang membaca ayatnya yang terbentang. Besi mengajarkan kekuatan, air mengajarkan kelenturan atau kelembutan, kemudian api mengajarkan batas, dan batu mengajarkan keteguhan. Bahkan dalam diamnya, mereka menyampaikan ilmu kepada jiwa-jiwa yang mau merenung. Kemudian, di antara semua ciptaan, yang paling rumit dan paling mempesona adalah manusia. Setiap orang membawa cerita, luka yang tak terlihat, harapan yang tak diucapkan. Maka kemudian lita'arafu menjadi ajakan untuk saling memahami, bukan saling menilai, saling menerima, bukan saling membandingkan. Karena terkadang yang paling bisa menyembuhkan luka adalah seseorang yang sangat berbeda dari kita. Dan mengenal sesama manusia adalah cara Allah untuk mendidik kita untuk mengenal luasnya rahmat-Nya. Lalu perjalanan ini sampai ke lapisan yang paling sunyi dan paling sakral, yaitu mengenal diri sendiri. Kita bisa hafal nama orang, kita bisa paham rute kemana saja, tapi terkadang kita lupa arah menuju hati sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun orangnya bisa mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.
Walau tidak datang dari hadis sahih, namun kalimat ini begitu dalam. Dibawa dalam lisan para arif, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi. Mereka menegaskan bahwa jalan menuju Allah bermula dari perenungan terhadap diri sendiri. Mengenal diri bukan membanggakan potensi, tetapi menyadari keterbatasan, menemukan celah dalam keangkuhan, dan dari situlah tumbuh benih tauhid yang sejati. Renung aksara hadir bukan untuk menggurui, bukan juga untuk membandingkan siapa yang paling tahu, tapi untuk berjalan bersama dalam satu perjalanan panjang, mengenal semesta, mengenal sesama, dan kemudian mengenal diri sendiri. Karena saat kita mampu melihat ciptaannya dengan jernih, memahami manusia dengan kasih, dan membaca diri dengan jujur, saat itulah kita sedang membaca ayat-ayat Tuhan yang tak tertulis dalam mushaf, tapi hidup di dalam kehidupan itu sendiri. Renung aksara ingin berjalan bersama teman-teman sekalian. Lewat kata-kata, kita duduk bersama, merenungi semesta, memahami sesama, dan menyelami diri. Lita'arofu inilah tujuan kami. Karena sesungguhnya, lita'arofu bukan hanya ayat yang indah, tapi jalan pulang yang mengantarkan kita kembali dengan hati yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat kepadanya. Selamat datang di Renung Aksara, teman-teman sekalian. Jika teman-teman ingin mengenal dunia tanpa tergesa, menyelami makna tanpa menghakimi, dan berjalan pelan-pelan menuju cahaya, mari duduk sejenak. Bawa hatimu yang penuh tanya, dan biarkan kata-kata ini memelukmu perlahan, karena kita semua diciptakan untuk saling mengenal. Wa fil khitami nursilu qublatas salami ila qulubit tastaqbilul ma'rifa bil hubb wa ila arwahi tasiru nahwan nuri bis sabr. Dan di ujung perjalanan ini, biarlah kata-kata kembali menjadi benih. Biarlah setiap huruf yang mengalir menyemai rindu untuk lebih mengenal dunia, manusia, dan diri sendiri. Sampai jumpa di pelayaran selanjutnya, teman-teman sekalian, di mana aksara menjadi perahu dan renung adalah kompas menuju cahaya. Walhamdulillahi fil bidaya wal khitam. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Warahmatullahi wabarakatuh.